Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Hamidi. Kali ini saya akan melakukan review materi pada mata kuliah keamanan jaringan. Pada keamanan jaringan dilakukan 14 pertemuan. Yang pertama, pada pertemuan pertama yaitu pengenalan metode perkuliahan dan pembagian kelompok. Pada pertemuan kedua, enkripsi dan yaitu membahas tentang enkripsi dan kriptografi. Enkripsi dan kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara menjaga keamanan data atau pesan saat dikirimkan sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak ketiga. Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan dan autentikasi pesan. Dalam kriptografi terdapat 4 komponen utama, yaitu plain text yang dapat dibaca sebelum dienkripsi, kedua ciphertext dan hasil enkripsi yang tidak dapat dibaca, dan ketiga adalah key adalah kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Keempat, algoritma adalah metode yang digunakan untuk melakukan enkripsi. Enkripsi adalah proses penting dalam kriptografi yang berupa pesan asli menjadi kode-kode yang tidak dapat dimengerti. Contoh lain dari penggunaan enkripsi adalah dalam aplikasi perpesanan WhatsApp dan Telegram, yaitu menggunakan end-to-end encryption. Cara kerja enkripsi dilibatkan enkripsi. Cara kerja dasar kriptografi melibatkan proses enkripsi dan deskripsi. Informasi asli dienkripsi menjadi ciphertext melalui enkripsi, kemudian di ciphertext dapat kembali menjadi plaintext menggunakan algoritma deskripsi. Perkembangan kriptografi selalu berjalan seiring waktu dengan tujuan mengembangkan algoritma yang lebih baik dan sulit untuk dipecahkan oleh kriptanalis. Pada pertemuan 3 yaitu membahas tentang firewall, yang mana firewall merupakan salah satu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem dengan tujuan untuk melindungi jaringan lokal dari akses yang tidak diinginkan atau berbahaya. Firewall dapat berupa pembatas yang memperlambat penyebaran bahaya seperti API dalam kebakaran. Secara umum, dalam konteks jaringan, firewall adalah suatu komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara jaringan yang diproteksi dengan internet atau jaringan lainnya. Jenis-jenis tipe firewall yaitu ada pertama, personal firewall, merupakan firewall yang didesain untuk melindungi komputer individual. Personal firewall saat ini sering digunakan sebagai bagian dari program keamanan komputer yang melindungi secara keseluruhan termasuk proteksi terhadap virus. Yang kedua ada network firewall, merupakan firewall yang didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari serangan. Network firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang diinstal pada server, contohnya adalah Microsoft Internet Security. Tipe-tipe firewall, yang pertama ada packet filtering router. Firewall ini memfilter paket data berdasarkan alamat. Yang kedua, circuit gateway. Firewall ini beroperasi pada layer transport pada jaringan dan mengotorisasi koneksi berdasarkan alamat. Yang ketiga ada application gateway, juga dikenal sebagai firewall berbasis proxy. Firewall ini beroperasi pada level aplikasi dan dapat mempelajari informasi pada level data aplikasi. Pada pertemuan keempat yaitu broken access control. Broken access control terjadi ketika seorang bisa mengakses sumber daya atau informasi pada aplikasi web tanpa izin atau bahkan melebihi izin yang seharusnya dimiliki. Broken access control pada aplikasi web bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya kesalahan pengaturan administrator sistem, tidak memperhatikan pengaturan izin akses untuk pengguna atau kelompok pengguna tertentu sehingga memberikan izin akses yang tidak sesuai. Dua, validasi input yang kurang. Aplikasi web tidak memvalidasi input yang diterima dari pengguna. Yang ketiga, penggunaan token atau sesi yang lemah. Aplikasi web menggunakan token atau sesi yang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses halaman tersebut. Contoh kerja kerentanan akses yang terputus adalah dengan memanipulasi pada URL untuk mendapatkan akses yang tidak seharusnya.
Pertemuan kelima yaitu keamanan sistem operasi. Sistem operasi adalah komponen penting dalam pengelolaan perangkat lunak komputer dan mengatur penggunaan sumber daya perangkat keras. Sistem operasi menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak dan memiliki dua tugas utama, yaitu tugas pertama adalah mengelola semua sumber daya komputer. Yang tugas kedua adalah menyediakan layanan pada pengguna. Layanan ini disebut dengan sistem call dan memudahkan pengguna dalam menggunakan dan mengamankan sumber daya sistem komputer. Keamanan sistem operasi sendiri sangat penting untuk melindungi sumber daya komputer dari pengguna yang tidak berwenang. Ini melibatkan langkah-langkah teknis. Keamanan sistem operasi dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Beberapa gangguan keamanan yang mungkin terjadi pada sistem operasi termasuk virus, exploit, worm, spyware, adware, malware, trojan horse, rootkit, spam, dan hoax. Untuk mengatasi gangguan keamanan perlu diimplementasikan langkah-langkah perlindungan seperti penginstal perangkat lunak antivirus dengan patch keamanan terbaru. Jadi kebiasaan browsing yang aman dan berhati-hati terhadap pesan atau tautan yang mencurigakan. Pertemuan 6 yaitu sistem keamanan Linux. Sistem operasi GNU atau Linux dapat menghadapi berbagai jenis serangan keamanan. Serangan pertama yaitu serangan malware. Yang kedua yaitu serangan DDoS, yaitu Distributed Denial of Service. Yang ketiga yaitu serangan brute force. Yang keempat serangan buffer overflow. Dan kelima serangan privilege escalation. Untuk melindungi sistem Linux dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut, yaitu selalu memperbarui sistem operasi, mengaktifkan konfigurasi firewall, mengatur hak akses, dan menonaktifkan atau batasi layanan yang tidak diperlukan. Dan kelima, pantau dan analisis log sistem. Keenam, melakukan backup data. Ketujuh, menetapkan kebijakan keamanan yang ketat dari sistem operasi Linux tersebut. Pertemuan 7 yaitu IDS dan IPL, yaitu Instruction Detection System dan Instruction Prevention System. Pertama yaitu IDS. IDS adalah sistem keamanan yang mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. IDS memonitor dan menganalisis lalu lintas data pada jaringan untuk mencari tanda-tanda serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua yaitu IDS bekerja dengan memantau aktivitas. Jenis-jenis IDS yaitu meliputi host based IDS, network IDS, signature based IDS, anomaly based IDS, dan heuristic based IDS. Jenis-jenis IPS meliputi network based IPS, host based IPS, signature based IPS, dan anomaly based IPS. Metode yang digunakan dalam IDS dan IPS antara lain signature based detection atau prevention, menggunakan tanda-tanda atau pola serangan yang sudah diketahui. Yang kedua, anomaly based detection merupakan menggunakan metode perilaku normal mendeteksi untuk menjaga aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, heuristic based detection menggunakan aturan dan logika untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas yang mencurigakan. Pertemuan 8 yaitu keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless adalah upaya untuk mencegah akses tidak sah atau kerusakan pada komputer yang menggunakan jaringan wireless. Jaringan wireless menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi, namun masih rentan terhadap serangan seperti pencurian hak akses dan serangan DOS, yaitu Denial of Service. Jenis serangan jaringan wireless yang pertama yaitu serangan jamming atau Denial of Service DOS. Penyerang menciptakan frekuensi yang mengganggu komunikasi pada jaringan wireless. Yang kedua, serangan pasif. Serangan ini tidak merusak sistem jaringan, tetapi penyerang melakukan pengamatan terhadap sumber daya jaringan seperti memantau lalu lintas jaringan. 3. Serangan aktif. Serangan ini lebih berbahaya karena penyerang berusaha masuk ke dalam jaringan wireless dan melakukan tindakan seperti mengambil data dan merusak jaringan. Yang keempat, ada man in the middle attack. Penyerang memotong jalur komunikasi antara access point dan klien. Pertemuan 9 yaitu virus komputer. Virus komputer adalah program yang dapat melipat gandakan dirinya sendiri dan menyebabkan salinannya dengan
cara menyisipkan ke dalam dokumen atau program di komputer. Yang kedua ada malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, yang merupakan program berbahaya yang dikembangkan oleh pelaku kejahatan cyber yang bertujuan untuk mencuri data, merusak dan menghapus komputer yang terinfeksi dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari hal tersebut. Jenis-jenis malware yaitu ada virus, program yang dapat menduplikasi dirinya sendiri dan menyebarkan salinannya ke komputer lain. Yang kedua, worm, mirip dengan virus tetapi dapat menyebar secara mandiri tanpa interaksi pengguna. Tiga, trojan, malware yang menyamar sebagai program sah untuk mengelabui pengguna. Keempat, ada adware, yaitu melalui pop-up iklan yang mengganggu saat browsing. Kelima, ransomware, merupakan malware yang mengenkripsi file. Yang keenam, rootkit, sekumpulan malware yang menyembunyikan dirinya dalam sistem. Pada pertemuan 10 yaitu membahas tentang sniffing, yang mana sniffing sendiri adalah metode serangan yang memantau dan merekam lalu lintas data yang melintas dalam jaringan penyerang menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak untuk memantau dan mencuri data yang dikirimkan melalui jaringan tersebut. Definisi session hijacking. Session hijacking adalah serangan di mana penyerang mencoba mengambil alih sesi yang valid antara dua entitas dan mengkomunikasi melalui jaringan. Penyerang dapat menggunakan teknik seperti man in the middle. Ancaman dan dampak sniffing dan session hijacking terhadap keamanan dan privasi yaitu penyadapan data sensitif, penyusupan sesi. Session hijacking dapat mengakibatkan akses tidak sah ke akun pengguna, pelanggaran privasi pengguna, dan dampak reputasi dan kerugian keuangan. Temuan 11 yaitu VPN dan remote secure. VPN, Virtual Private Network, adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berhubungan ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan mengirim serta menerima data melalui koneksi internet yang aman. Remote Secure Access adalah akses jarak jauh yang aman dan memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan pribadi dari lokasi yang jauh. Remote Secure Access adalah akses jarak jauh yang aman yang memungkinkan pengguna mengakses jaringan pribadi dari lokasi yang jauh seperti kantor, rumah, atau tujuannya adalah untuk bekerja dari jarak jauh tanpa harus berada di kantor secara fisik. Remote Secure Access dapat dilakukan dengan VPN atau menggunakan teknologi lain yang aman. Jenis-jenis VPN dan remote access yaitu jenis VPN remote access untuk terhubung ke jaringan perusahaan dari lokasi jauh. VPN site to site berhubungan jarak lokal. VPN mobile yaitu khusus untuk perangkat seluler. Jenis-jenis remote yaitu secure access, clientless remote access, mobile device remote access, dan IPsec, SSL VPN, dan socket layer virtual. Fungsi dari VPN digunakan untuk meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet dengan menyembunyikan alamat IP, mengenkripsi data yang dilewatkan. Remote Secure Access digunakan untuk menghubungkan pengguna dari jarak jauh, jaringan perusahaan dengan aman dan terenkripsi, memungkinkan akses ke server, database, dan aplikasi dari lokasi eksternal. Pertemuan 12 yaitu web server and email security. Pengertiannya yaitu web server adalah serangkaian langkah dan praktik keamanan yang diterapkan untuk melindungi web server dari ancaman dan serangan yang dapat merusak atau mencuri data atau menggunakan ketersediaan lainnya. Mail server security yaitu untuk melindungi mail server dari ancaman dan serangan yang dapat mempengaruhi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan email yang dikirim dan diterima melalui server tersebut. Jenis-jenis ancamannya yaitu serangan DDoS, serangan SQL, itu masukkan kode SQL berbahaya, serangan cross-site scripting, menyisipkan skrip berbahaya, dan serangan man in the middle seperti yang pada
pertemuan sebelumnya. Langkah-langkah pencegahan yaitu update rutin, menggunakan firewall, mengenkripsi dan mengelola hak akses, dan melakukan validasi input pengguna, keamanan kredensial dan log pemantauan keamanan, pembaruan keamanan, dan edukasi pengguna, serta juga melakukan backup data. Pertemuan 13 yaitu penetration testing. Penetration testing adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam suatu sistem informasi. Tujuannya adalah untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Penetration testing juga dikenal sebagai ethical hacking atau white hat hacking. Pertemuan 14 yaitu network monitoring and log analysis. Network monitoring dan log analysis adalah dua bidang penting dalam pengelolaan jaringan yang dapat bertujuan untuk memastikan kinerja dan keamanan optimal. Network monitoring melibatkan pengumpulan dan analisis data di jaringan untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi masalah. Sedangkan log analysis merupakan pemeriksaan log atau catatan aktivitas jaringan untuk mengidentifikasi masalah atau ancaman keamanan. Terdapat berbagai jenis network monitoring dan log analysis, antara lain network management system yang digunakan untuk mengelola jaringan perusahaan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu intrusion detection system atau IDS, yang merupakan menangkap data yang masuk ke jaringan dan mencari tanda-tanda serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga firewall log analysis. Analisis yang digunakan untuk memeriksa lalu lintas jaringan melalui firewall. Log analysis and system audit, yaitu analisis log yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data log dari sistem komputer untuk mendeteksi indikasi masalah atau serangan pada jaringan. Yang kelima penetration testing, proses pengujian keamanan jaringan dengan mencari celah atau lapisan pertahanan yang tidak diperbarui secara teratur terhadap automated penetration testing yang menggunakan aplikasi perangkat lunak otomatis. Sekian review network security dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.